this is not good. This is not for me. This is not for you. This is not for us because this one is fucking shit. It's chemical everywhere. Hai semuanya, kenalin gue Devita. Gue musisi, sekarang gue tinggal di Spain. Dan gue sebagai aktivis bukan aktif ya. Aktivis? Aktivis bukan aktivis sih, kesannya kayak apa gitu ya. Aktivis apa tuh? Environment thingy. Pecinta lingkungan, gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Gila. Ini butuh kesabaran ya Bu, kita pakai Zoom ya. Sungguh terlalu kelek-kelek mulu dari tadi. Ini nggak tahu kenapa ya, apa gara-gara Indonesia sama Spanyol gitu jauh, jadi koneksinya ini kacau balau, atau gara-gara internet saya. Atau gara-gara quarantine. Oh gitu. Gimana perkembangan di sana tentang COVID-19? Tentang COVID. Iya. Gimana tuh? Wah gila sih, sumpah. Gue udah terkurung selama 2 bulan lebih. Gila. Gue sekarang tidak ada di rumah. Gue tidak ada di rumah sekarang. Gue lagi di mana? Gue berkunjung. Apa sih anjir? Iya lagi main ke tempat teman. Soalnya sekarang udah lagi fase 1 namanya. Oh, fase 1 itu apa? Fase 1 itu lo di fase 1 itu tadinya kan kita nggak boleh keluar sama sekali ya. Keluarnya itu cuma boleh ke supermarket atau ke apotek. Nah terus masuk fase 0, fase 0. Nah di fase 0 itu lo bisa keluar sama anak kecil, sama anak lo. Oh gitu. Di jam-jam tertentu. Oke. Ya. Terus nanti berapa hari kemudian diizinin buat kayak sport, tapi dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, sama jam 8 malam sampai jam 11 malam. Nah sekarang gue lagi ada di fase 1. Fase 1. Jadi fase 1, fase 1. Ih, kesel banget gue mau koneksi ini, kadang-kadang terputus, men. Shit. Sabar, Pak. Jadi Devita ini Melatih. kalau terputus gue perjelas lagi, Devita ini tinggal di Spanyol. Sejak kapan, Fit? Iya, tinggal di Spanyol. Iya, sejak kapan? Oh, Sejak kapan Anda tinggal di Spanyol? sejak 2015 atau 2016 gitu ya. 2016. Berarti lulus SMA ya? Iya. Gue SMA langsung ngacir, langsung pergi. Ah, lu SMA-nya di mana sih? Gue SMA-nya gue anak coy. Oh, Depok ya. Aduh, gue jadi ke distract nih gara-gara ini, bangsat. Astagfirullah. Nah, berarti di Spanyol berarti di Spanyol shit. Ini koneksinya lagi stabil nih. Oke. Berarti di Spanyol itu sekarang udah better lah dari sebelumnya ya? Udah better, gue lagi di fase 1. Fase 1 itu jadi lo boleh pergi berkunjung ke rumah kerabat, ke rumah nenek, tapi nggak boleh keliaran di jalanan. Oh gitu. Dan jam tertentu lo diperbolehkan buat kayak minum di bar. Oh boleh. Tapi nggak boleh. Okay. Tapi sangat terbatas. Oh, sangat terbatas. Aduh. Lu pakai lewat. Lu termasuk orang yang taat peraturan di sana atau enggak? Oh, saya sangat taat peraturan. Taat. Gue anak taat peraturan. Jadi berapa lama tuh ya? Berapa lama lu bener-bener karantina di rumah lu sendiri? Sumpah, gue karantina di rumah gue sendiri tuh udah 2 bulan lebih. Soalnya sebelum quarantine ada badai pasir, Pak, di sini. Badai pasir namanya Kalima.
Dan itu tuh gue bener-bener di rumah yang 1 minggu nggak bisa keluar. Itu pasir bener. Bener-bener, lo tau pasir Ancol kan? Ya, Pasir Ancol, pasir Bali, pasir Kuta. Itu tuh kayak gitu. terbang. Shit. Mau ngobrol banyak juga. Kenapa terlalu terhalang? Oh, ini banyak temen lu, di rumah temen lu banyak orang. Enggak, dia cuma tinggal berdua. Damn. Dia cuma tinggal berdua, Pak, di sini. Kebetulan gue ini tuh per hari pertama gue keluar rumah, Pak. Setelah berbulan-bulan itu. Oh, ini hari pertama lu keluar rumah. Jadi ini salah satu Iya, perayaan lu. gue tuh I'm so happy. Salah satu perayaan lu ya. Yes. Lu kan punya YouTube ya? Lu punya YouTube. Massage, yeah, Indonesian lifestyle, sleep. Oke, lu kan punya YouTube, Fit ya? Nah, gue tertarik nih Punya. di isi konten-konten lu tuh kayak membahas tentang kecintaan lu terhadap lingkungan gitu, lebih aware gitu. Dan sejak kapan lu punya pemikiran kayak gitu, Fit? Apa? Sejak kapan gue punya pemikiran kayak gitu? Iya, sejak kapan? Sebenarnya sih sejak kecil ya, soalnya nyokap gue emang dia ke nature banget sih nyokap gue. Jadi kita tuh kayak dari kecil udah punya rutinitas setiap hari apa kita harus mandiin daun pakai air susu. Mandiin daun pakai air susu. Terus transplant. Iya, gue nggak tahu sih air apa, pokoknya air warna putih. Air gitu beras ya. kali. Gue masih kecil. Jadi maksud gue tuh nggak tahu gue. Ya mungkin air beras ya. Iya. Air warna putih itu buat bersih. Buat bersihin daunnya atau apa gitu, gue nggak inget. Tapi kayak sejak kecil itu gue beruntung banget punya nyokap yang benar-benar ngajarin gue ke nature. Jadi sejak kapannya sih ya sudah dari bawaan lahir. Dari bawaan layar. Cuman ya Cuman ya apa? cuman gue kira lo nge-freeze, Pak. Enggak. Makanya gue diem. Oh enggak. Cuman ya pertumbuhan dewasa bukan pertumbuhan remaja. Adalah teman-teman jajan apa gitu kan. Nggak begitu eco friendly. Oke. Dan dulu pun nggak ada kan eco friendly. Dulu anak-anak pada jajan aja kan, nggak ngerti apa-apa. Walaupun ada pelajaran plants, kompos dan sebagainya, tapi nggak benar-benar diajarin tentang negatifnya plastik, negatifnya hal-hal kayak gitu. Jadi Oke. Emang negatifnya plastik tuh apa? negatifnya plastik itu apa? Plastik itu sebenarnya gue bilang plastik itu nggak 100% negatif. Jikalau penggunaannya itu Oke. jikalau gue anti plastik sebenarnya, tapi gue nggak menutup kemungkinan bahwa di masa sekarang ini plastik mungkin dibutuhkan gitu kan, buat kondisi emergency seperti kayak di rumah sakit atau apapun itu. Dan sekarang juga udah berubah kan? Sekarang bawa paper bag gitu kan kalau ke supermarket. Yes. Nah, Ya. Cuman terkadang banyak yang orang sounding kayak gitu, coba perilakunya nggak seperti itu sih. Kayak fake gitu di sosial media. Cuman kalau menurut kalau menurut gue sih lu nggak. Gue Amin. melihat dari konten-konten YouTube lu yang luar biasa. So let's just go jump into the video. Unik nih orang ini, unik nih gitu. We are still in the quarantine time, so I have really a lot of time because I have no job, I have nothing. That I have. Makanya gue mau ngajakin ini bikin konten ini. Jadi Pak. Iya, tapi internetnya nguji kesabaran. Nah itu, cuman ini udah better nih, udah stabil. Nah, Udah stabil. jadi di kontennya Vita ini tuh banyak banget
mengulas tentang kita aware terhadap lingkungan, terus sampai perawatan wajah lu itu pakai yang organik Yeah. gitu ya. So you need to kill aloe vera, take his meat, and mix it. Yeah. Coffee, pour it into the bowl, and 5 drops of tea tree oil. Wait, fuck 6, and mix it. And put the coffee to your face or your shit to your face, and voila. Walaupun gue ada nih pak, Oh, gue ada jeriwi sekarang nih. nah, Dan gue sengaja nggak pakai makeup oh ya gitu. karena menurut gue jeriwi tin itu hal lumrah pak, Hal lumrah, ya. manusiawi. Nah, gue ngeliat di YouTube lu seneng kalau punya jerawat. Kan lagi. Iya kan? Iya. Iya, lu jadi bisa jadi seorang dokter katanya. Lu ngomong kayak gitu kan? Kenapa kayak gitu? Apa betul? Kenapa begitu? Karena ini tuh menurut gue siklus manusia yang sangat lumrah pak. Jeriwi ini. Karena itu pasti datang berapa bulan sekali, itu tuh udah pasti. Dan menurut lu, kayak lu kan memakai organik itu ya? Masker gitu-gitu. Itu berapa persen kesuksesan untuk merawat kulit wajah lu sih? Menurut lu pribadi dan pengalaman lu? Menurut gue pribadi ya 90% sih. Seriously? 10%-nya? Ya, 10%-nya itu jika universe berkata iya. Menurut lu emang sangat berguna banget ya? Sangat berguna, Pak. Soalnya bumi itu diciptakan sudah, menurut gue pribadi ya, bumi itu diciptakan udah pas gitu. Kita bisa belajar loh dari hewan-hewan itu sendiri. Karena gue kebetulan tinggal sama dokter hewan, dan gue tinggal sama dokter medisina Cina, medisina natural, dan lingkungan gue dan temen gue satu lagi farmaseutiko. Kamu saya farmaseutiko. Jadi belajar banyak juga dari mereka, dan memang bener pak, kalau kita perhatiin hewan-hewan itu, mereka nggak ada pak yang pakai skincare pak. Ada. Mereka kalau misalkan ada keluhan sakit di kulit mereka, ya betul kan pak? Betul. Mereka kalau ada keluhan sakit di tubuh mereka akan cari tanaman, dan mereka akan makan itu tanaman. Ngerti gak? Kayak itu tuh obat ini, segala apapun yang terjadi natural, alami dari diri kita tuh, dari hidup kita tuh emang udah ada obatnya sebenarnya. Udah ada porsinya ya, kadarnya udah ada kadarnya. Udah ada porsinya, ada kadarnya. Jadi gue kalau ada jeri-jeri kayak gini nih, gue kan lagi dapet nih. Dan gue ngerti kalau ini tuh masa gue nggak perlu insecure. Cuman lu dulu pernah nggak pakai skincare? Pernah lah. Pernah lah, sebagai remaja beranjak dewasa tuh pasti pernah. Coba kan. Tapi gue tuh waktu sekali gue nyoba, gue udah kayak me da cuenta. ¿Cómo se dice me da cuenta en Indonesia? Udah menyadarkan. Setelah beberapa waktu pemakaian, this is not good, this is not for me, this is not for you, this is not for us, because this one is fucking shit. It's chemical everywhere. Kenapa lu bisa berpendapat seperti itu? Karena I was born in nature. Jadi sebelum gue nyoba pakai skincare itu, gue memang suka membuat skincare alami gue sendiri. Jadi sebelum itu pun gue jadi pas nyoba itu skincare yang chemical, gue ngerasa perbedaannya. This is not for me, this is not for us. Ini malah bisa merusak kulit kan. Dan gue kayak banyak lihat, bukannya mungkin banyak dokter yang mengerjakannya dengan baik, tapi gue personally yakin nature itu jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita bayangkan. Jadi syarat. Semoga lu mengerti ya kata-kata gue. Mengerti. Cuman koneksinya aja yang kurang mengerti kita ini.
Seneng banget. Jadi saran lu buat para wanita untuk mempergunakan skincare atau merawat tubuhnya, yang terutama wanita kan wajah ya. Itu gimana menurut lu? Iya. Pakai bahasa Spanyol. Pakai bahasa Spanyol. Iya, pakai bahasa Spanyol. Serius. Mm-mm. Nanti yang translatein lu. Pues nada. Anjing. Udah nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia aja. Bahasa Inggris juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi terserah lu aja, nggak usah dipaksain kalau lu nggak bisa Iya. bahasa Indonesia. Sosokan gitu ya, Pak. Iya. Kalau orang yang melihatin sosokan gitu, apa sih? Gue iya Pak. Makanya tadi sebelum kita teleponan tuh gue latihan dulu. Gue pemanasan dulu. Balik ke topik. Pesan gue ya tadi nanya buat insecurity, buat skincare. Pertama-tama sih dari yang gue udah bilang juga di video gue, dari dalam. Dari dalam tuh penting banget sebelum lo ngerjain sesuatu dari luar. Makan makanan yang sehat, makan makanan yang clean, karena kulit kita itu setiap beberapa hari kulit kita itu regenerasi dari makanan yang kita makan, dari minuman yang kita minum. Wow. Right? Betul ya. Tapi jujur gue juga nggak pakai Betul sabun sekali, muka loh, Bapak. bro. Itu yang gue salut dari para lelaki, Pak. Mereka tuh sebenarnya patut dicontoh. Mereka tuh mayoritas kan gak pakai skincare ya, mayoritas ya. As long as you are clean, selama lo bersih, it's okay. Ya, benar. Right? Pokoknya muka gue tuh bersih. tapi sekarang emang bedanya apa sih vegan, vegetarian? Sebenarnya ya, kalau misalkan gue bisa milih. Perbedaannya apa? Oh, kalau vegan itu perbedaan vegan atau vegetarian itu, kalau vegan benar-benar dia sudah cut 100% animals product, udah benar-benar nggak makan produk-produk hewan. Atau mungkin ada yang ekstrimnya lagi, mereka benar-benar nggak pakai produk hewan, bahkan untuk make upnya, bajunya dan sebagainya. Nah kalau vegetarian, mereka yang bisa masih toleransi makan telur. Oh gitu. Kalau lu termasuk Iya, dalam masih golongan makan apa? telur. Makanan Gue lebih sehat. prefer ke vegan if it's possible, karena gue nggak menutup kemungkinan juga. For example, mereka tahu gue nggak makan produk-produk hewan, dan misalkan mereka ngasih gue hadiah gitu ya, of course gue akan makan karena Pemberian. karena pemberian kan, nggak mungkin gue buang, itu waste banget. Gue memang sudah stop the animals product sejak setahun ya, berapa tahun lalu, yang benar-benar stop banget gitu ya. Jadi lu makan gimana selama ini? Ya makan biasa, makan sayur bayam, makan sayur sop tanpa daging, makan gado-gado, makan nasi. Enggak, lu kan punya kebun ya, lu punya kebun ya. Lu punya kebun kan di rumah ya? Ya, Iya. gua kan tuh, Iya. gue pengikut lu banget nih di YouTube, men. Gila. Iya nih, Yo, gue lihat-lihat khawatir juga gue lama-lama. dari masker lu, dari segala macam lu. Itu kebun isinya apaan aja, Fit? Damn. Tall, tiny, young, lovely, the boy from Ipanema goes walking. When he passes each one, he passes goes. Kebun gue sekarang gue udah isinya lechuga, Ah, what? semacam sawi-sawian. Lechuga. Semacam Boleh. sawi-sawian, lechuga. Boleh juga itu. Lettuce. In Indonesia. Boleh juga. Oh, boleh juga. Lo mengadi-ngadi lo. Ganti-ganti lo bahasa orang. Lechuga, udah ada basil, bawang-bawangan, cabai, lebih ke fast grow food, lebih ke
veggies yang tumbuhnya cepat sih. Sawi-sawian Oke, yang diproduksi sehari-hari. sehari-hari. Brokoli, pumpkin. Tapi kenapa orang Indonesia sulit ya untuk berkehidupan kayak gitu ya, pola hidupnya kayak gitu? Padahal banyak banget kan sayur-sayuran dari Indonesia itu yang berguna banget dan gak ada di luar negeri. Iya betul banget Pak. Gue tuh kadang suka miris hati, suka iri dan dengki kepada kalian yang masih tinggal di sana. Contohnya apa tuh yang lu pingin di sana lu pingin cuman di sana nggak ada? Singkong ada tapi mahalnya mahal banget. Bayam juga mahal sekali. Kangkung sih yang nggak ada di sini. Padahal di sini sumber dayanya melimpah ya nggak sih di Indonesia tuh? Parah. Iya, Indonesia tuh surganya sayur mayur, Pak. Asli, rempah-rempah. Iya. Surganya rempah-rempah. Lo menaburkan biji di jalan raya, lo menaburkan biji di jalan aja tumbuh dengan sendirinya, Pak. Iya. Dan lo tahu gak kebanyakan vegan di sini mereka tuh nyari masakan Indonesia. Oh gitu. Karena masakan Indonesia banyak banget masakan yang banyak sayurnya. Yes. Kayak tempe, tahu, gado-gado, ketoprak, keredok. Oh berarti orang sana lebih suka sayur-sayuran sini ya? Ya, karena yang paling easy dan tasty. Iya, gue menahan emosi, Pak. Kesel banget. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya ini saya upload agak-agak gimana gitu ya. Mohon dimaklumi ya. Oke lanjut, Fit. Nah, lu kan juga seorang penyanyi ya, Fit ya? Membuat lagu tentang lebih ke body shaming gak sih? Yes. Iya, iya. Nah, kenapa? Yeah. Pasti, When I was 15. nah itu kan pasti keresahan lu kan ya? Iya. Iya, keresahan seorang Devita Pradinda yang tinggal di Spanyol. Kenapa tuh? Kenapa? Jelaskan. Tell me why. Tell you why. Gini lagu itu loh, Pak. Jadi masa pertumbuhan remaja Iya. atas ya. Dengan stigma orang Indonesia, bukan semua orang Indonesia, tentu saja tidak semua. Cantik itu bersih, tanpa jerawat, putih, tinggi, Body I don't goals. know, Body goals. body Yes, goals yeah. or something like that. Dan gue tuh saat itu masih umur 15-16 kalau nggak salah, 15-16. Itu tuh saat pertama kali gue berani speak up about body shaming. 14, 15, 16 itu. Karena gue punya teman super cantik. Memang gue akuin teman gue ini cantik banget. Gue sebagai perempuan juga mengakui dia cantik. Emang cantik. Cantik. Dan Terus? dia selalu berpergian dengan gue, Bang. Kemana-mana kan, di sekolah, atau apapun itu. Ya sudahlah, seperti ratu dan upik abunya. Ya oke. Oh, jadi lu secara nggak langsung didiskriminasi gitu lah ya. Dibandingkan. Iya. Dibandingkan. Dibandingkan. Nah, jadi Tapi gue nggak sakit hati sih, Pak. Sebenarnya nggak sakit hati. Cuman kayak kenapa sih masih ada aja yang berpikiran kayak gitu ya? Gue ngerasa lucu sendiri gitu ya. itu bukan sakit hati. Bukan, gue tuh ngerasa kayak